hajat tayamum. Tangan kanan Alhamdulillah, terus diingatkan untuk sholat. Bismillah ya. yang udah matikan. Jadi pada kasus perdarahan otak yang disebabkan oleh pecahnya aneurisma pembuluh darah, itu dia ada yang tergantung dari posisi aneurismanya. Kalau dari kasus beliau kita lihat sepertinya memang si aneurisma ini menekan daerah pusat penglihatan beliau di otak itu. Jadi bisa saja memang gangguan penglihatan saat ini sedang beliau alami. Perkiraan pertamanya ya adalah karena memang lapang pandang dan fokus penglihatannya sudah berkurang ya. Seperti kayak bukan bingung ya kita ngomongnya, cuma ya memang dia fokusnya itu berubah. Memang untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan di otak itu adalah sesuatu hal yang sifatnya besar ya, apalagi ini kejadiannya mendadak. Jadi kalau memang dibilang mempengaruhi psikis atau enggak psikis, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Tapi kalau bilang tatapan kosongnya apakah pasti karena itu saja, kita nggak bisa bilang seperti itu sih. Karena kalau kita lihat masalah yang dialami oleh beliau pasca kejadian itu saat ini kompleks, banyak banget. Kita sih bilangnya gangguan visus ya kalau kita lihat. Mungkin kalau misalnya netizen suka mungkin meriksa matanya ke dokter mata gitu ya, itu seperti gangguan visus. Bedanya adalah gangguan visus yang dialami oleh Mas Indra ini bukan sesuatu hal yang langsung semudah bisa dikoreksi dengan kacamata. Karena emang masalahnya sudah mengenai di pusat penglihatan, di saraf matanya, perjalanan saraf matanya di otak itu. Jadi memang perjalanan untuk kita mengoptimalkan fungsi penglihatannya pun akan lebih panjang. Kalau follow up untuk keadaan beliau semuanya akan diperiksa dalam setiap kali beliau kontrol, semuanya sih, nggak cuma visus. Jadi visusnya juga kayak yang tadi memori yang sempat ada lupa-lupa itu juga harus dicek, termasuk kekuatan anggota gerak beliau yang memang terpengaruh pasca pembuluh darahnya pecah itu. Jadi semuanya harus diperiksa sekaligus saat beliau datang untuk kontrol gitu. Alhamdulillah Bang Indra kemarin pulang itu jam 2 siang dari rumah sakit di hari Sabtu. Itu juga kaget sih kita keluarga gitu ya. Tapi yang jelas sih kita seneng banget ya karena akhirnya Bang Indra udah bisa pulang, udah bisa dirawat di rumah. Kaget bahagia, kaget karena belum melakukan persiapan kan untuk pulangnya dia. Jadi pas dikasih tahu mau pulang hari itu tuh jam 2, ya kita langsung gerasak gerusuk dia tuh nyiapin apa segala macam keperluan yang di rumah. Kondisinya alhamdulillah sangat-sangat sehat, sangat-sangat stabil. Dia juga sangat ceria gitu ya. Mungkin tadi juga hari ini pagi sudah ada syukuran dimana kan Bang Indra bisa pulang kembali ke rumah, kemudian keadaannya juga dengan setelah dari yang kemarin dan sekarang udah semakin lebih baik gitu ya. Ya kita bersyukurlah kepada Allah atas rahmatnya, nikmatnya. Jadi dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya Bang Indra yang udah sangat-sangat cukup kuat, di mana badannya sendiri itu sudah bisa recovery secara mandiri gitu ya. Jadi nggak perlu bantuan alat dari rumah sakit ataupun obat-obatan yang khusus misalnya gitu. Jadi mungkin di situ dokter melihatnya dia sudah bisa untuk dirawat di rumah. Kalau operasi lagi maksudnya, kalau untuk operasi lagi nggak ada. Udah yang terakhir kemarin, operasi yang ketiga itu memang memasang selang di kepala. Jadi dari selang itu fungsinya membuang cairan yang berlebih di kepala ini karena tidak bisa terserap dengan baik sama otaknya. Iya itu di luar ekspektasi kita banget ya. Jadi yang rencananya itu kan pakai kursi roda sampai ke pintu mobil gitu ya. Ternyata pas sampai depan pintu rumah sakit itu Mas Indra disambut oleh pemilik rumah sakit. Kemudian karena memang Mas Indra ini orang yang sangat sama orang tua tuh dia sangat menghormati gitu ya. Kebetulan juga pemilik rumah sakitnya ini sudah cukup berumur gitu ya. Maka Bang Indra tiba-tiba bangun dari kursi roda, terus dia peluk pemilik rumah sakitnya, dia ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Setelah itu dipegang tangannya, diajak jalan seolah-olah jadi kayak paskibra gitu. Kami sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat besar sekali apresiasinya dari pihak rumah sakit. Untuk pengobatannya rawat jalan. Jadi nanti akan ada tim untuk fisioterapinya datang ke rumah 3 kali dalam seminggu.
kemudian nanti juga ada kontrol ke rumah sakit. Nanti kalau Bang Indra udah cukup kuat, kemungkinan kita fisioterapinya ke rumah sakit. Kalau untuk memori memang nggak ada yang lost ya, nggak ada yang lupa. Cuma memang kalau lagi ngobrol kadang suka masih berbentuk puzzle-puzzle, jadi lompat-lompat gitu. Kita lagi ngomongin nasi goreng, bisa aja tiba-tiba dia ngomonginnya tempat tidur gitu. Ya gitu, tapi insya Allah itu sudah jauh sih, sudah jauh berkurang. Kalau pantangan sih cuma itu aja, nggak boleh kecapean dulu. Jadi selama 4 bulan ke depan ini belum bisa terima job dulu, kemudian juga belum bisa diundang ke stasiun TV mungkin atau wawancara gitu. Jadi selama 4 bulan ini benar-benar fokus untuk kesembuhannya dia. Nah itu boleh kalau mau jalan-jalan keluar, mungkin kayak ke ngunjungi rumah saudara gitu ya, karena kalau di rumah terus kan 4 bulan bosan juga ya gitu ya. Nanti itu masih boleh gitu, tapi yang jelas belum boleh stres gitu, kemudian dimarah-marahin gitu. Itu nggak. Dia sedih sih sebenarnya dengar gitu, selama 4 bulan nih nggak boleh nge-MC dulu gitu tuh. Dia sempat yang kayak, hah serius, terus gimana kerjaan-kerjaan yang ini katanya gitu kan. Terus ya kita udah kasih tahu kalau itu ya udah, kita udah kasih tahu semua ke klien ya. Alhamdulillah klien juga mengerti gitu ya dengan keadaannya Mas Indra sekarang gitu. Jadi ya beliau juga menerima lah akhirnya. Yang penting gimana caranya fokus biar cepat sembuh. Oke, kalau dilihat dari Mas Indranya sendiri, motivasinya dia tuh dia pengennya lebih cepat sembuh. Mudah-mudahan sih nggak nyampe 4 bulan bisa gitu. Emang ngelawak mulu gitu. Kita datang pas waktu dia baru balik ke rawat inap aja dia udah bercanda terus. Jadi doa, dia ngajakin doa, senyum-senyum, ketawa-tawa. Jadi ya waktu itu nggak terlalu lama kan, kita juga nggak mau ganggu. Tapi pas banget aku datang hari itu, karena mungkin udah sekitar 5 hari 6 hari dari waktu kejadian Bakti masuk rumah sakit, dia udah balik rawat inap, jadi bisa interaksi. Jadi senang banget si Hoki gitu bisa ketemu. Aku belum lihat tuh, cuma ngeliat di ini kan dia yang maju jalan gitu kayak Paskibra kan. Kita sih berharap banget, doa banget buat Bakti bisa pulih, bisa kembali kerja, karena kita juga udah kangen banget sih satu panggung sama Bakti gitu. Ya yang pasti kalau dengar orang keluar dari rumah sakit, ya pasti ikut seneng lah ya. Berarti dia sampai bisa discharge dari hospital, udah bisa di rumah ngumpul sama teman-temannya, apalagi sama keluarganya. Ya gue juga ikut seneng lah. Dia sembuh kayak gitu. Dia udah pulih 100% belum? Belum ya. Semoga pulihnya cepat dan semoga cepat berkarir lagi.